berimbang, di pemerintah ini nggak berimbang. Kita diserang pemerintah nih. Jadi metode pungli di lapangan ini mesti kita pelajari dulu kan. Ternyata itu lolos orang itu. Kenapa? Anda terkenal memang terutama di Kota Bogor dan di Jawa Barat pada umumnya. Tapi Anda masih kalah sama Kasatpol PP Makassar. Anda kenal orangnya. Jangan-jangan senior Anda di PDN. Pungli atau pungutan liar adalah penyakit sosial yang selalu hadir di tengah masyarakat. Keberadaannya seolah abadi dan sering melibatkan preman maupun aparat penegak hukum. Dampaknya masyarakat terkadang tidak percaya lagi pada aparat hukum dan juga tidak percaya pada penegakan hukum. Nah, di Bogor ini ada 2 kasus pungli yang jadi sorotan masyarakat sejak sepekan terakhir. Pertama, kasus pungli yang dilaporkan oleh pedagang pasar Bogor ke Presiden Jokowi. Kedua, kasus pungli yang dilakukan oknum kepolisian. Dia menilang 2,2 juta itu ya. Malak pengendara lalu lintas dengan nilai yang cukup fantastis sebetulnya karena nilainya sampai 2,2 juta. Nah, hari ini saya mengundang Kasatpol PP Kota Bogor, Panglima Penegak Peraturan Daerah yang juga Kasatpol PP termuda se-Jawa Bali. Juga pejabat eselon 2 termuda di Kota Bogor sekaligus juga pejabat eselon 2 termuda di Jawa Barat. Pak Kasat. Siap, Bang Ridwan. Apa kabar? kabar? Sehat? Waduh, mantap. Kemarin waktu videonya pedagang itu melapor ke Jokowi, Anda tiba-tiba bereaksi. Kenapa? Saya rasa kami perlu meluruskan ya, Bang Ridwan ya. Karena di framing yang saat si pelapor itu kepada Bapak Presiden, itu seakan-akan bahwa mereka adalah korban. Korban pungli, menolak pungli, melawan, dan dipenjara. Yes. Ya, itu yang ada dalam mindset hampir semua masyarakat yang melihat video tersebut. Padahal sebetulnya gimana? Framing awalnya begitu, framing awalnya. Saya lihat semua iba, semua kasihan, karena melihat apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Karena kebetulan saya hafal betul aktivitas mereka di lapangan, termasuk yang sedang ditahan, Pak Ujang tersebut, si ibu-ibu tersebut, kita hafal juga. Saya komunikasi dengan pimpinan, dengan Pak Kapolres, Bu Kajari, Pak Wali. Ini nggak berimbang, di pemerintah ini nggak berimbang. Kita diserang pemerintah nih. Seakan kita mengkriminalisasi. Termasuk diserang media gitu. Termasuk serang media. Iya. Gitu. Akhirnya karena saya punya beberapa data digital terkait penertiban kami di lokasi tersebut yang melibatkan si ibu pelapor kepada Bapak Presiden, melibatkan Pak Ujang Sarjana juga yang sedang berproses. Ya, saya merasa kita perlu mengkelirkan juga supaya masyarakat paham duduk persoalannya. Dan akhirnya berimbang. Masih belum juga, kita pas belum juga, tapi minimal ada upaya kantor dari kami. Bukan upaya defensif, bukan, tapi meluruskan permasalahan. Ini tidak sesimpel itu permasalahannya. Tidak seperti yang dianggap orang, dia dizolimi, menolak pungli, akhirnya dia melawan. Kan orang seakan menangkapnya gini, sama dengan kasus korban begal kemarin. Korban begal, dia dibegal paksa, dia melawan, di penjara. Ini beda permasalahannya beda. Jadi saya merasa kita perlu mengkelirkan ini, memberikan pencerahan kepada warga masyarakat terkait masalah ini, gitu kan. Kami dapat video yang menunjukkan dugaan pungli di Pasar Bogor itu. Tanggapan Anda? Itu video yang beredar itu video lama. Saya dengan Kapolsek Bogor Tengah, Pak Suminto, kita sudah menangkap, bukan kita, Pak Kapolsek melakukan penangkapan terhadap tersangka yang ada di video tersebut. Jadi metode pungli di lapangan ini mesti kita pelajari dulu kan. Ternyata itu lolos orang itu. Kenapa?
Karena dia melakukan pola jual beli. Dia jual air mineral, dia jual kantong plastik, dia jual kopi, dia jual rokok kepada para pedagang di sana. Oh, jadi itu benar itu? Iya. Sebagai sarana untuk melakukan pungli? Iya. Oh, ya Anda kan... Kami sudah memetakan kelompok-kelompok yang memang sering pungli di sana. Anda kan sangat paham karena saya tahu persis Anda adalah mantan Camat Bogor Tengah yang semua pasar ada di situ. Ada di saya, ya. Kemudian lanjut ke Satpol PP. Jadi sebetulnya leading sektornya sama. Ya. Bidang ininya sama lah. Bidangnya sama. Bidangnya sama lah. Gitu. Jadi yang video di kemarin dapat oleh redaksi betul. Jadi memang ada beberapa kelompok di sana itu yang motifnya dengan cara menjual minuman air mineral, ada juga sekedar kutip yang itu tanpa ada jual uang jalur segala macam. Uang jalur. Okay. Ada beberapa kelompok sana sudah kita petakan, termasuk di dalamnya itu ada Pak Ujang juga. Dia menjual kantong plastik kepada para pedagang di sana. Jadi dia juga termasuk sebetulnya. Juga sebetulnya. Tapi kelompok yang berbeda. Kelompok yang berbeda. Gitu. Iya. Katanya ada juga yang oknum yang backingin. Ya. Benar nggak sih? Ada oknum Satpol PP, ada oknum kepolisian, itu yang Emang beredar paling gampang itu kalau bicara PKL pasti ada yang membackingi. Membackingnya pasti Satpol PP karena yang urusan dengan penanganan PKL Satpol PP. Saya semaksimal mungkin, Bang Ridwan, saya 2 tahun menjabat, menjadi Kasat. Tahun pertama saya pembersihan internal ke dalam. Katanya Anda memecat anggota Anda yang terlibat pungli? Saya memecat 5 orang anggota saya. 3 PNS, 2 PKWT. Anda bayangkan PNS masa kerja sudah sekian puluh tahun. Luar biasa. 2 PKWT. Buat saya ini berat. Datang keluarganya ke rumah. Nangis, mohon meminta. Itu kasus apa aja itu? Yang satu pungli. Yang 2 indisipliner. Nggak pernah masuk kerja, dia kerja di tempat lain. Tapi yang pungli ini yang saya jadikan contoh. Selama masih pakai pola pikir seperti itu, nggak mau ikut perubahan yang saya terapkan di dalam satuan, keluar. Saya udah bilang berkali-kali kepada mereka. Akhirnya mereka mungkin masih nggak bisa beradaptasi, masih dengan gaya-gaya mereka sendiri, masih nyaman dengan dunia mereka, berpikiran bahwa dengan minta uang ke pedagang yang artinya mereka bisa melanggengkan hidup mereka, tapi kan secara program akan berpengaruh banyak. Saya pecat mereka. Bukan pecat dari Polo, tapi berhenti sebagai PNS. Oke. Jadi luar biasa. 3 PNS, 2 PKWT saya pecat. Gitu. Nah, kita balik ke soal pungli. Yeah. Pungli di Pasar Bogor itu kan mendapat atensi dari Presiden Jokowi sampai Kapolda juga turun tangan. Dan pada akhirnya antara terlapor dan pelapor ini berdamai. Apa komentar Anda? Ya, kami dari awal menghargai proses hukum yang berjalan. Ya. Proses hukumnya sudah sampai di mana, kami hargai itu, dan kami akan masuk ke ranah itu. Ranah kami masuk ke dimensi bahwa di mana masyarakat memerlukan kejelasan tentang situasi yang terjadi di sana. Gitu. Saya apresiasi luar biasa Pak Kapolda mengambil langkah taktis cepat bulan Ramadan yang merangkah untuk islah antara si pelapor dan terlapor. Kita hargai, tapi fakta di lapangan pun kita harus paham juga. Pungli itu ada di sana. Peraman itu di sana ada. Mudah-mudahan dengan mencuatnya kasus ini bisa meminimalisir. Saya berharap ini bisa jadi momentum kita untuk memukul balik mereka. Nah, selama ini terus terang, Bang Ridwan, kita agak kesulitan dalam menertibkan pedagang sana karena ada faktor itu. Ya, para pedagang kalau salah mereka lebih nyaman bayar ke preman, karena preman itu akan bisa melindungi mereka. Contoh, saya ada video yang waktu itu kami sempat bentrok dengan kelompoknya Pak Ujang di lapangan, dan setiap kali penertiban lapangan kami bentrok dengan kelompok mereka terus, mau siang mau malam pasti bentrok dengan mereka terus. Karena katanya Ujang termasuk keras juga katanya kalau ada penertiban, selalu tampil di depan. Tampil di depan, paling keras, paling berani, paling frontal. Gitu. Saya sih simpel. Saya sudah bilang kepada seluruh pedagang di sana, kalau Anda nggak mau dipungli, Anda jualan dalam pasar. Anda masuk ke dalam pasar. Nggak ada pungli di sana. Tapi selama Anda masih ada di jalan, mengisi tempat-tempat yang dilarang, disitulah kesempatan para preman buat mengambil peran mereka di situ. Pemkot Bogor itu kan sudah menganggarkan dana cukup besar, sekitar 1, berapa gitu, pastinya 1, miliar lebih untuk tim cyber pungli. Satpol PP dan kepolisian masuk dalam tim itu. Sejauh apa?
Di Sabar Pungli ini kan kami gabungan ya, kami dalami aduan-aduan masyarakat atau temuan-temuan dari tim di lapangan. Yes. Ya di antara itulah yang akhirnya kita amankan yang pungli di Pasar Bogor itu, tapi ternyata mereka melakukan jual beli. Si premannya ini menjual kepada para pedagang. Iya. Pedagangnya pun sebenarnya merasa nyaman. Saya yakin pedagang merasa nyaman. Bayar kepada preman itu karena mereka merasa dapat keamanan di situ. Selama ini belum ada yang ditangkap pelaku pungli itu. 2 orang itu yang pernah diamankan oleh Polres Bogor Tengah. Oke. Jadi saya sih simpel berpikirnya. Ntar saya bilang, kalau kamu mau dipungli, jual di dalam pasar. Jangan jualan di tempat-tempat yang dilarang. Itu kuncinya. Iya. Gitu. Jadi Pak Kasat punya kiat khusus bagaimana meminimalisir potensi-potensi pungli di Kota Bogor, khususnya di pasar. Ya, kita kan pungli itu terjadi karena ada kesempatan yang diberikan oleh para pedagang itu sendiri. Kita tertibkan para pedagang. Kita siapkan tempat alokasi buat mereka dalam pasar. Kalau emang ternyata tempatnya kurang gede, nggak seperti di jalan, ya emang harus begitu, adil. Kalau di jalan mungkin bisa dapat space sekian meter, tapi kan mengganggu hak orang. Kita tertibkan itu. Termasuk juga kayaknya turunkan tim-tim tertutup kami di lapangan. Cuma kita kan hanya sebatas bisa memonitor, kita hanya bisa batas memetakan. Gitu. Maka nanti kami berharap dengan adanya kejadian ini titik balik buat kita di Kota Bogor semua. Kita berharap seperti itu. Semua kita bisa berantas pungli tersebut. Ya. Anda cukup terkenal Pak Kasat, Pak Kang Agus, saya panggil Kang Agus. Anda sering viral, sering diperbincangkan di mana-mana, bahkan saking seringnya viral, ada orang yang mau mengirimkan karangan bunga ke kantor Anda dan menyebut Anda sebagai Kasatpol PP viral. Tuh, lihat fotonya luar biasa. Iya. Ini ada yang ngirim ini emang. Yang jelas bukan mantan katanya. Bagaimana reaksi Anda itu? Iya, ini kan sekarang era sosial media ya, Bang ya. Saya mencoba mengikuti itu. Saya berharap dengan aktivitas di sosial media ini bisa memberikan perspektif baru kepada warga masyarakat tentang tugas-tugas kami di lapangan. Gitu. Selama ini kalau kita perhatikan, warga agak kurang bisa mengakses, gitu. Dari media online sudah mensupport berita, mensuplai berita, media cetak. Tapi ada sisi yang saya masuki di sini dengan melihat dari sisi internal saya di dalam. Ini loh, the inside of me ada di sini. Saya posting anggota saya lagi tidur, segala macam. Jadi sisi itu yang saya tampilkan kepada warga masyarakat. Anda terkenal memang, terutama di Kota Bogor dan di Jawa Barat pada umumnya. Tapi Anda masih kalah sama Kasatpol PP Makassar. Anda kenal orangnya. Jangan-jangan senior Anda di PDN? Enggak, bukan. Oh. Bukan. Pernah ketemu saat Rakernas Kasat se-Indonesia dan ya so far sih semua baik-baik saja, tapi kan kita nggak tahu cinta yang membutakan tuh jadi seperti itu ya. Kata orang, godaan seorang lelaki itu harta, tahta, wanita. Kasatpol PP Makassar demi janda cantik memang itu rela nekat gitu, menyewa pembunuh bayaran, oknum polisi ini yang dia sewa. Dia bayar 85 juta. Luar biasa itu. Anda kalah. Saya di situ kalah. Saya angkat tangan, saya. Tabe. Nah, Anda masih sangat muda. Anda diangkat menjadi pejabat eselon 2 ketika usia 36 tahun. Yeah. Anda melewati banyak tangga dan menyalip senior-senior Anda dari PDN itu. Bagaimana beban psikologis Anda? Memang ini akan jadi sedikit kendala apabila kita tidak bisa membawa diri. Jadi kuncinya menurut saya adalah pengendalian diri kita. Saya di kantor, sekdis saya, wakasat saya itu senior saya beda 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun di atas saya. Wow. Lalu saya punya kepala bidang di atasnya 6 tahun. Jadi
Saat saya masuk ke sana, saya menghadap mereka satu persatu ke ruangan mereka. Saya izin bang, kebetulan saya dapat amanah menjadi kasat Pol PP di sini, memimpin abang-abang di sini, mohon arahan, bimbingan segala macam. Saya awali dengan hal seperti itu. Jadi buat saya jabatan itu kan hanya sementara, bang. Ya, jabatan itu setuju. Berapa sih? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Saya itu beres sudah. Tapi Anda akan menjabat sebagai pejabat eselon 2 itu akan sangat lama. Sekarang usia 38. Pensiun 58. Berapa tahun lagi? 60. 60. Berarti 22 tahun lagi. Luar biasa. Masih 22 tahun. Tinggal satu naik tangga lagi udah jadi sekda. Setelah itu puncak. Ya, mungkin berikutnya kita lihat ke depannya seperti apa. Tapi paling tidak selama Anda di Satpol PP, Anda menorehkan banyak prestasi dan alhamdulillah. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan di sana yang kemudian membuka mata publik dan juga menjadi perbincangan banyak orang. Anda menindak seorang artis Ayu Ting Ting ketika masa PPKM dan masuk Bogor dan itu ramai. PSBB ya? Sebelum PPKM berarti ya. PPKM. Kemudian ketika Satpol PP yang lain di daerah lain memberikan tindakan keras kepada pelanggar PPKM atau PSBB, Anda justru membagikan sembako. Ya. Nah ini kan luar biasa dan itu viral juga kemana-mana. Apa sebenarnya yang Anda pikirkan saat itu? Ya, awal saya masuk menjadi kasat itu, kan saya melalui proses open bidding, seleksi terbuka. Yes. Dengan 7, kalau nggak salah ada 7 peserta. Saya menawarkan konsep saya, Pol PP yang lebih reformatif, yang lebih bernuansa baru, lebih manusiakan manusia dalam setiap proses kegiatannya. Itu saya tawarkan pada pimpinan. Saya kan di Pol PP dari tahun 2006. 2006. Saya jadi di Pol PP terus sampai 2018 saya jadi camat. Kenapa enggak dipindah-pindah sebelum jadi camat itu? Itu rahasia pimpinan mungkin ya. Karena Anda jago karate juga, jadi siap bertarung dengan ini pedagang kaki lima. Nggak tahu juga ya. Tapi Anda ada atlet kan ya? Saya tarung derajat. Saya Saya di atlet Jawa Barat tarung derajat. atlet Jawa Barat. Iya. Wow. Sampai ke jurnas tarung derajat. Jadi saya berpikir saat saya masuk ke Pol PP itu, karena saya tahu Pol PP seperti apa, saya mengalami masa-masa Pol PP yang brutal, bang. Yang kalau penertiban tuh kita main langsung angkat, segala macam yang nggak manusiawi. Tapi saya berpikir saya mesti menawarkan Pol PP yang baru, yang berubah, yang lebih manusiakan manusia dalam setiap proses kegiatannya. Pimpinan mungkin dengan para panelis saat itu mungkin tertarik dengan konsep itu. Jadi mungkin saya diangkat jadi kasat, gitu. Saya melihat perubahannya jauh sekali. Tapi itu memang cocok buat Anda. Wajah Anda kan mirip-mirip artis gitu, tidak garang gitu. Yang sering melakukan penertiban itu kan harus dengan wajah yang garang sehingga baru bertatapan orang yang mau ditertibkan itu sudah langsung cium, langsung. Kita enggak. Kita sekarang saya sampaikan ke pimpinan, Pak Wali, ke Pak Wakil Wali Kota. Pas dapat tugas penertiban satu lokasi, saya minta waktu lebih lama dari biasanya. Karena kalau kita pakai SOP kami, perintah turun, layangan surat peringatan 7x3. 7 hari nggak 3 surat. Tapi saya minta waktu seringkali agak lebih lambat. Saya baca komunikasi dengan mereka dulu. Lakukan pendekatan persuasif. Bahkan bisa lebih cepat kadang-kadang seperti itu. Tanpa kita turunin personil yang banyak pun, tahu udah bongkar sendiri mereka. Itu keuntungannya. Saya merendahkan diri saya sebagai seorang kasat untuk turun langsung pada mereka, menemui mereka. Mereka ajak kopi, saya temui mereka buat ngopi bareng-bareng. Dan di situ mereka merasa dihargai. Wah, yang datang kasatnya Pol PP langsung. Iya. Gitu. Saya minta pada mereka, Bang, ini mau kita tertibkan, kita bongkar. Dan solusinya begini. Kalau nggak ada solusi, akan sampaikan juga. Nggak ada solusi, gitu. Dari 2017 Anda masih kabit ya. Kemudian 2018 jadi camat, 2020 jadi kasat. Ini karir Anda itu cepat banget melejitnya dan saya pikir itu tidak lepas dari prestasi Anda. Ketika Anda camat, Anda melakukan banyak terobosan. Ketika menjabat Satpol PP pun demikian, punya banyak terobosan dan
itu bisa dibuktikan juga dengan banyaknya penghargaan yang Anda raih. Anda bisa ceritakan penghargaan apa saja yang sudah Anda raih Ya. dari Jadi camat sampai saat jadi camat baru menjabat 3 bulan, Oke. kami Bogor Tengah dipercaya untuk ikut lomba kinerja kecamatan se-Jawa Barat. Di situ dinilai lah bagaimana peran camat dalam mengkoordinasikan pola-pola pelayanan di seluruh warganya dengan instansi samping dan semuanya. Alhamdulillah masuk 5 besar. Dapat penghargaan dari Pak Ridwan Kamil saat itu di Gedung Sate, 5 besar se-Jawa Barat, kecamatan terbaik Yes. kinerja. Lalu 2021 dari Pak Menteri Pendalam Negeri Pak Tito Karnavian dapat penghargaan Karya Bakti Peduli Satpol PP Indonesia. Itu penghargaan kepada kepala daerah. Untuk kepala daerah yang dianggap berhasil memaksimalkan kinerja Satpol PP dalam tugas-tugas penegakan aturan di daerahnya masing-masing. Gitu. Dan Satpol PP Kota Bogor dianggap berhasil, makanya mendapat penghargaan. Saat itu ada 3 kota yang mendapat penghargaan. Cuma 3? 3 dari 576 kota kabupaten. Wow, Kota Bogor? Kota Bogor, saya lupa, mungkin Bandung, saya lupa lah. Ada 3 ya. Perjalanan Anda masih panjang. Ya, insya Allah. 22 tahun lagi. Ya. Iya. Ya, kemungkinan Anda hanya akan berputar di titik tertentu sebagai pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkot Bogor. Supaya Anda tidak bosan, apakah Anda punya kiat-kiat khusus gitu supaya ya ke depan ritme kerja Anda itu tidak membosankan gitu, karena Anda hanya berputar di itu saja. Saya berpikir juga mungkin nggak akan selama saya di Bogor. Gitu. Mau pindah? Kalau untuk kepentingan kemajuan karir saya, kenapa tidak? Ke Jawa Barat atau Bisa ke pusat? provinsi. Mana kita nggak pernah tahu rencana. Saya nggak pernah berpikir saya akan jadi camat. Saya nggak pernah berpikir saya akan jadi kasat di usia yang seperti yang masih muda inilah. Ya. Ini di luar ekspektasi saya. Ya. Ekspektasi saya itu saya akan jadi kepala dinas itu di tahun mungkin setelah 2025 atau 2026. Itu target pribadi saya. Karena saya bisa men-shortcut itu 2020 saya sudah dapat. Ini nggak lepas dari kepercayaan pimpinan. Saya lihat pimpinan saat ini mensupport dengan melihat kinerja, bukan melihat dari senioritas. Itu yang mungkin saya akan banyak tiru pola-pola itu. Jadi bukan berarti junior tuh nggak bisa kerja. Junior yang bisa kerja banyak. Tapi junior yang malas pun banyak juga. Ya kan ya. Senior nggak semuanya pemalas. Senior yang rajin pun banyak. Lihat dari kapabilitas, kompetensi dan loyalitasnya mereka. Gitu. Saya melihat saya menjadi seperti sekarang karena satu, saya punya loyalitas dan saya punya kapabilitas. Saya punya prinsip dalam hidup saya adalah disiplin, respect, loyalitas. Itu prinsip diri saya sendiri. Ya, disiplin pada diri sendiri, respect pada orang lain, semua orang. Anggota saya pola banyak sekali lebih tua dari saya. Kecuali anggota-anggota yang baru ya. Selebihnya senior semua. Saya masuk jadi Danton di Pol PP itu, anggota saya umurnya di atas saya semua. Tapi gimana kita bisa respect pada mereka? Ya. Nah, Anda sudah punya cita-cita sejak dulu bahwa ya di usia sekian Anda akan menjabat sebagai pejabat eselon 2 dan ternyata itu melampaui ekspektasi Anda. Nah, boleh tahu nggak sih sebenarnya cita-cita tertinggi Anda itu apa sih? Saya mengalir begitu aja kan. Ya, saya nggak pernah ya siapa tahu mau jadi nyalon wali kota, gubernur. Ya, kalau PNS itu kan paling tinggi apa sih? Kalau di daerah sekda. Kalau di pusat dirjen. Ya itu aja. Di mana saya berada, saya mencoba semaksimal mungkin supaya bisa berkreasi. Yang jelas tunjukkan prestasi sebaik-baiknya. Gitu. Baik, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Kasatpol PP termuda di Jawa Barat, Jawa dan Bali, pejabat eselon termuda di Kota Bogor dan Jawa Barat, Kang Agus Tianca. Biasa kita panggil dengan sebutan Kang Agus, kadang juga kita panggil Pak Sah atau Kang Syah. Nih, mohon maaf ini Pak Kasat. Terima kasih Bang Ridwan. Siang ini Anda telah
disepak oleh saya. Saya sepak Pak Kasat. Disepak langsung. Disepak subuh-subuh. Dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan Siap. siang ini bisa ada manfaatnya dan Ya. juga minimal pungli di Pasar Bogor Harus. itu bisa Harus. diminimalisir Harus. dan pungli di kota Bogor pada umumnya bisa kita Hilangkan. 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 Sukses selalu Pak Terima Kasat. kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.